Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita kembali lagi nih di podcast IndiHome, ngobrol bareng, bikin seneng Telkom Bogor. Nah, hari ini Puput kedatangan seorang eh, dari Reka Bogor, suatu komunitas di Bogor nih. Namanya Kak Bonci. Halo Kak Bonci. Halo. Nah, Kak Bonci ini adalah seorang salah satu ya Kak ya dari Reka Bogor, di mana dari divisi program kerjasama dan kelembagaan ya Kak. Betul sekali. Gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya, walaupun pandemi harus jaga kesehatan. Alhamdulillah. Bener-bener Kak Bonci ini udah jauh-jauh nih ke Witel Bogor, pengen ngobrol-ngobrol bareng di podcast nih, mau ngebahas tentang Reka nih. Gimana nih Kak? Mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak Bonci ini gimana? Aku dari Reka Bogor. Reka Bogor ini sebenarnya sebuah forum ekonomi kreatif di mana di dalamnya tuh ada banyak unsur yang berhubungan sama ekonomi kreatif. Di situ ada akademisinya, kemudian ada yang memang bergerak di bisnis ekonomi kreatifnya, terus ada community-nya juga, ada komunitas-komunitas yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, terus juga ada teman-teman dari media gitu. Jadi di dalamnya memang orang-orang, ada juga pelaku bisnisnya gitu. Jadi memang orang-orang yang mereka punya ide memproduksi sesuatu dan akhirnya jadi sebuah produk yang bernilai ekonomi kreatif gitu. Oke. Tapi menarik nih Kak. Maksudnya ekonomi kreatif kan kayak di Bogor, di Indonesia gitu kan memang lagi concern ya. Kayak banyak banget nih kayak acara-acara di Ekraf atau gimana. Nah, tapi kalau dari Reka sendiri kenapa sih awalnya bisa ketemu gitu kan kayak orang-orang kreatif di Bogor terus akhirnya membuat Reka itu kenapa Kak tiba-tiba kayak gitu? Karena sebenarnya kita ini adalah teman-teman yang memang sudah lama bergerak di dunia kreatif sih, di dunia kreatifnya Bogor gitu. Terus kita tuh mungkin jauh sebelum ada Reka, kita tuh udah ketemu di komunitasnya masing-masing. Kita sering sharing, bengong bareng gitu ya. Aduh, sebenarnya ada masalah apa sih gitu dengan pergerakan kita gitu ya. Terus akhirnya di tanggal 12 Maret 2020, pas beberapa hari sebelum kita lockdown tuh, itu kita ngumpul namanya Rembuk Kreatif. Di situ ada beberapa teman-teman dari perwakilan komunitas yang memang sharing gitu, cerita tentang komunitasnya, terus permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya gitu. Terus sharing bareng tuh, kita ketemu kayak reunian gitu loh. Biasanya kayak aku kan geraknya ada beberapa ya, aku ketemu teman-teman musik karena memang dulunya ngeband gitu. Oh iya. Terus jangan mau ngeband abis ini. Bisa jadi ya. Habis itu aku juga gerak di dunia seni pertunjukan gitu kan. Terus juga memang biasa berkomunitas, jadi ketemu satu sama lain dengan gerakan-gerakan yang berbeda nih dari lintas subsektor ya. Akhirnya kita ketemu di Rembuk Kreatif itu. Nah, setelah itu kita sebenarnya waktu itu kan pandemi sebenarnya udah mulai tercium ya, tapi kan ya udahlah awal-awal udah wah kita selanjutnya kita bikin lagi ya Rembuk Kreatif, selanjutnya nanti komunitas ini ya gitu, giliran gitu. Tapi ternyata pandemi down gitu kan. Terus akhirnya beberapa bulan setelah itu kita bentuklah kepengurusan dari Reka itu. Terus kita udah mulai nyolek-nyolek. Nah, karena ekonomi kreatif kan ada 17 subsektor nih. Terus kita mulai gali nih per subsektor nih siapa ya yang kira-kira bisa jadi koordinatornya gitu, entah dari musik, seni pertunjukan, arsitektur, seni rupa dan semuanya gitu ya. Terus akhirnya kita bentuk kepengurusan, terus kita mulai berjejaring dengan akademisi, dengan teman-teman media, terus teman-teman yang memang sudah bergerak duluan gitu ya, atau udah sukses lah ya istilahnya di dunia ekraf ini. Kita ajak ngobrol segala macam, juga ada sama tokoh-tokohnya juga ya, tokoh-tokoh masyarakat Bogor. Terus akhirnya diseriusin lah itu, kita mulai banyak diskusi. Akhirnya kita juga di Reka ini mulai jalanin beberapa program-program tuh kayak mereka itu kita ngangkat teman-teman entah itu pelaku atau komunitas yang berhubungan sama ekonomi kreatif. Terus akhirnya kita juga bikin forum mereka
forum mereka karena waktu itu kan Rembu Kreatif nih, kita ketemu langsung. Nah forum mereka ini karena kita jalaninnya pas pandemi, akhirnya kita lewat Zoom ya, Zoom meeting, tapi kita bahas per subsektor. Waktu itu tuh kita udah pernah teman-teman kuliner itu kan sebenarnya salah satu unggulannya Kota Bogor nih, kuliner, fashion kan, sama kriya. Nah kuliner itu waktu itu teman-teman UMKM tuh kesulitan gimana ya cara ningkatin penjualan nih karena sekarang udah pandemi kita susah ya, terus akhirnya mulailah kita ajak untuk belajar bikin konten reels, TikTok ya gitu-gitu, digital advertising. Iya, digital advertising. Terus abis itu kita juga ngobrol teman-teman seni pertunjukan khususnya teater, gimana regenerasinya mereka, terus sekarang masa pandemi gimana menghadapinya. Nah itu kita bikin forum mereka, terus akhirnya kita juga bikin rekanan tuh. Rekanan itu kayak kolaborasi sih sebenarnya, kolaborasi dari berbagai unsur. Bahkan kita sempat bikin rekayasa pasar kreatif juga tuh di bulan November. Berhubungan dengan itu dilaksanakannya rekayasa pasar kreatif, kita juga dilantik 28 November. Jadi kita forumnya sudah secara resmi dan dapat SK. Gitu. Dan itu kayak dari dinas di Bogor juga atau emang terpisah Kak? Saya secara pribadi atau emang ada keterkaitan dengan lembaga pemerintahan di Bogor? Sebenarnya kita beda ya forum, tapi sebenarnya kita jadi jadi pairing gitu ya. Kita partnernya pemerintahan. Maksudnya kan mereka punya program apa, KPI-nya apa, terus kita juga punya ini sendiri ya, program-program sendiri. Kalau misal setidaknya bisa berkolaborasi, kenapa enggak gitu. Walaupun ya tetap kita punya ranahnya masing-masing. Gitu. Jadi kayak kolaborasi dari orang-orang kreatif di Bogor, terus akhirnya ngobrol kayak masalah apalagi di pandemi ini ya, maksudnya banyak yang turun dan sebagainya, dan akhirnya mereka ngebuat jadi kerjasama dan berkolaborasi biar jadi lebih baik selanjutnya gitu ya. Oke. Tapi Kak, selama aku jadi penasaran nih, kena waktu pandemi gimana sih Kak ekonomi kreatif menurut Kakak? Maksudnya di Bogor terutama ya, maksudnya apakah keadaannya gimana sih gitu? Sebenarnya macam-macam ya, dari tergantung subsektornya masing-masing juga ya. Kalau misalnya dari taruhlah karena aku di dunia seni pertunjukan ya jatuhnya ya. Waktu itu memang awal-awal tuh sempat drop, kita nggak ada kegiatan dan segala macam. Iya. Waktu awal-awal ya. Awal-awal banget. Terus kan akhirnya sebenarnya itu terbantu dengan teman-teman dari komunitasnya sendiri sih. Kita menjaga ekosistem itu tetap terjaga. Akhirnya kita ya udah kita tetap bikin kegiatan gitu. Akhirnya kan kalau misal dari aku itu kan di dunia dongeng ya. Dulu kan biasanya dongeng di sini bareng brand ini dan segala macam keliling. Kita kan akhirnya nggak bisa ketemu anak-anak secara langsung gitu kan. Akhirnya udah kita bikin secara online aja gitu kan. Terus dibuatnya tuh secara masif juga, teman-teman secara komunitas dan perorangan tuh bikin kegiatan. Akhirnya kan lama-lama brand mulai ngelihat, oh ternyata kegiatan dongeng bisa diginiin ya. Akhirnya setelah itu bisalah jadi satu kemasan baru, dongeng secara virtual dan segala macam. Jadi kita teman-teman juga tetap bisa melakukan kegiatan seperti sebelumnya gitu. Terus kalau misal dari kuliner sebenarnya sekarang kan udah banyak e-commerce gitu-gitu ya. Terbantu juga sih dengan adanya dunia digital sekarang gitu ya. Terus dari seni rupa udah mulai jualan-jualan di sosial media gitu-gitu juga sih, macam-macam sebenarnya. Oke. Tapi berarti susah nggak Kak waktu itu gitu? Maksudnya dari struggle-nya dari yang awalnya mungkin biasanya dari offline gitu, terus akhirnya jadi online, dan itu kan pasti adaptasinya ya cukup agak susah ya, apalagi kan kebanyakan kayak dongeng itu harus ketemu orangnya jadi biar kerasa gitu kan. Kayak teater juga kayak gitu, tapi sekarang disuruh online kan kadang gak kerasa feel-nya gitu, apalagi di ekonomi kreatif gitu. Nah ini gimana Kak? Maksudnya struggle-nya Kakak terutama gitu gimana? Apalagi di Reka. Sebenarnya memang ini gak bisa sendiri. Bener. Balik lagi kita butuh kolaborasi gitu. Kita saling nguatin, kita saling cari permasalahan dan solusi bareng-bareng gitu. Biar ekosistemnya tetap terjaga dan kita bisa tetap struggle gitu sih. Karena memang ini bukan pekerjaan sendiri tapi kerjaan bareng-bareng, dimana nanti hasilnya ya kita bisa ngerasain juga bareng-bareng gitu. Tapi memang ngumpulin
apa ya, banyak orang dengan latar belakang yang berbeda gitu kan, kok isi kepalanya macam-macam gitu, memang sulit. Tapi alhamdulillah sih, namanya untuk kebaikan bersama sih biasanya orang mau yakin banget sih masih banyak orang baik di Bogor dan mau berjuang bareng gitu. Akhirnya ya udah, sekarang kita udah udah bisa saling mengisi, udah saling bisa diskusi gitu sih. Oke, jadi akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan di pandemi ini ya. Insya Allah, walaupun memang belum semuanya langsung tuntas ya, masih ada lah ya masalah-masalah gitu. Cuma setidaknya dengan adanya forum ini diobrolin gitu, terus kita bisa ngapain nih gitu. Tapi bener sih Kak, maksudnya Reka tuh kan kalau aku lihat ya, maksudnya profilnya juga dia tuh meskipun baru tapi dia udah nuangin banyak UMKM ya Kak ya. UMKM mulai dari kuliner, terus pokoknya ada teater, dongeng dan sebagainya. Ada berapa Kak totalnya UMKM yang dinaungi sama Reka? Wow, banyak ya. UMKM-nya pun sebenarnya karena kita ekonomi kreatif, kita tetap seleksi sih sebenarnya. Gitu. Karena kan kita tetap fokusnya di ekonomi kreatifnya gitu. Jadi memang, dan ini pun namanya forum itu kan terus berkembang ya, bertambah. Terus kita juga kan akan terus nambah jaringan gitu, pertemanan satu sama lain juga saling berkomunikasi. Jadi kalau dibilang berapanya mungkin akan terus nambah sih. Dan mungkin dari beberapa teman-teman UMKM yang tadinya belum sampai ke ekraf, mungkin nanti juga akan kita jaring. Makanya kita pengen ada kolaborasi, ada inkubasi biar kita makin banyak lagi pelaku ekraf yang berkembang gitu sih. Oke. Jadi nggak semua UMKM yang emang mungkin dinaungi Reka tapi pasti udah tersaring gitu ya Kak ya. Oke. Tapi gimana tuh Kak? Maksudnya kalau UMKM kan kayak digital advertising, terus kuliner itu pernah kumpul-kumpul sering kayak gitu Kak? Maksudnya emang secara agenda kumpul atau gimana? Lumayan sih, ya. Kita ada beberapa kegiatan hybrid sih sebenarnya waktu itu. Kayak kalau misalnya UMKM ya, waktu itu awal-awal pandemi yang tadi aku cerita, kita sharing gimana bikin konten kreatif untuk menyesuaikan lah era digital sekarang gitu kan, karena banyaknya UMKM juga banyak ibu-ibu ya. Aduh ibu mah ngerti ibu maha gitu kan. Akhirnya ya udah kita temenin tuh gitu untuk bikin konten gini bu teh gitu, macam-macam. Berarti sih. kayak digital tuh emang penting ya Kak ya? Penting banget, apalagi sekarang. Sekarang udah semua era digital. Karena jujur aku aja waktu dulu tuh aku jarang banget pakai Skype. Maksudnya belum terkenal Jimit kayak gitu kan. Terus akhirnya ternyata dulu kan Skype ya, itu tuh jarang banget buatku buat video call. Tapi gara-gara sekarang jadi aku tahu kayak Google Meet, Zoom kayak gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Kakak nih sebagai ekonomi kreatif, seberapa penting digital dan apa sih Kak pengaruhnya? Penting banget. Iya, benar. penting banget karena apalagi kalau misalnya kita pengen produk kita secara kita kan ekonomi kreatif ya, pengen produknya dikenal gitu kan sama masyarakat, mau nggak mau ya sekarang udah semua platform digital minimal kita e-commerce tuh udah mulai menyentuh situ ya. Terus juga sosial media, kita mau ngenalin produknya karena kita nggak bisa ketemu langsung sama konsumen kita gitu kan, iya mau nggak mau kita lewat sosial media gitu, kita belajar kita gimana nge-branding produk kita gitu. Mereka juga berarti ngelakuin sosialisasi tersebut ya Kak ya? Iya, makanya kita selalu gali apa sih permasalahan dari setiap subsektor gitu. Kita tanya, nah udah nanti kita obrolin bareng-bareng, kita bikin forum merekanya gitu, kita kupas bareng-bareng. Siapa tahu kita bisa menjembatani gitu, kayak waktu itu yang kuliner itu kesulitannya itu, ya udah kita jembatani, kita ajak temen yang memang mereka di agensi digital untuk ngasih pengetahuannya sama teman-teman pelaku gitu. Jadi ya mau nggak mau sekarang memang sudah ya kayak pendidikan juga kan mau nggak mau harus menyesuaikan dengan eranya ya sekarang juga sama, kita usaha juga kayak gitu. Walaupun mungkin apalagi ekonomi kreatif ya nggak semuanya berbentuk produk yang kelihatan kayak jualan makanan gitu kan. Iya, aku penasaran banget. Iya, jadi kayak kalau misalnya teman-teman yang memang dia di desain komunikasi visual gitu kan, mereka mau nggak mau posting kan, posting karyanya, atau teman-teman yang di dunia seni rupa gitu kan, mereka mau nggak mau posting
dia punya akun sendiri, dikasih lihat, akhirnya kan orang jadi lihat, oh ternyata kerjaan tuh nggak harus selalu di kantor kayak begini gitu ya. Ternyata kita punya satu kesukaan, ini bisa bernilai ekonomi juga. Karena menurutku kayak orang-orang yang digital, maksudnya dalam artian digital advertising, maksudnya kayak digital ads ya gitu, gak terlalu banyak, maksudnya masih belum banyak yang concern kan. Tapi kalau dengan Reka ini harapannya sih bisa jadi orang concern, jadi ngebantu juga kan, gitu. Kadang seniman ya, mereka fokusnya berkaryanya aja, postingnya lupa gitu. Karena banyak banget teman-teman yang kayak gitu, gitu? Sebenarnya. Iya. Ya udah kita tahu, tapi belum semua orang tahu nih gitu. Sebenarnya kayak di Bogor ada dia pelukis batu, tau nggak? Pelukis batu. Jadi dia ngelukis di batu gitu. Iya, jadi kan kalau kita lihat batu, batu doang dikali tinggal ngambil aja gitu, atau di jalan tinggal ambil aja. Nah, dari tangan-tangan seniman ini akhirnya kan jadi apa ya, produk ekonomi kreatif gitu. Ada ya batu kayak produk yang batu itu. Tidak mungkin ya gitu doang gitu, akhirnya dilukis, jadi bernilai ekonomi gitu, jadi 300.000 jadi 500.000 dan gitu banyaknya kan. nggak tahu termasuk aku ya. Di Bogor ada. Ada ya. Ada. Gitu. Kayak gitu. Tapi pertanyaan pribadi nih sih Kak, dari pemerintah Bogor, misal dari lembaga kepemerintahan nih, apa menurut Kakak kontribusinya, maksudnya kontribusi sebesar apa sih untuk ekonomi kreatif menurut Kakak, dan apa yang harus lembaga pemerintahan kasih buat ekonomi kreatif? Sebenarnya kalau misal, karena kita kan terjun di Reka ini berjejaring sama pemerintahan ya, mau nggak mau kita lebih sering sih memang komunikasi dengan bidang ekonomi kreatif dari Dispar gitu. Memang kita sering banget komunikasi sih. Jadi ada permasalahan apa kita saling support gitu. Iya, jadi memang kita kerjanya bareng. Jadi apa ya, berusaha untuk banyak juga kan seniman sulit banget menjangkau pemerintah gitu kan. Nah itu banyak banget. Karena sih sebenarnya gimana kitanya mau berkomunikasi atau enggak, atau mungkin jalurnya yang sulit atau belum ketemu aja nih jalannya buat ngobrol langsung gitu. Nah makanya Reka ini menjadi forum untuk menjembatani sebenarnya gitu. Jadi ada permasalahan apa di komunitas atau di segi pelakunya sendiri, ya kita sampaikan juga ke pemerintah program apa yang bisa kita lakuin bareng gitu sih. Jadi memang harus kerjasama ya. Iya betul, berarti kayak dari pemerintah juga open ya Kak ya, buat buat membantu ekonomi kreatif khususnya di Bogor. Iya, makanya di forum mereka itu ya ada banyak unsur ABCGM itu. Jadi ada akademisinya, tadi yang aku cerita, ada dari segi bisnisnya, ada komunitasnya, ada medianya, termasuk pemerintahan gitu. Jadi nggak semua aspek ya harus buat di ekonomi kreatif. Oke. Tapi udah banyak Kak yang concern di ekonomi kreatif di Bogor ini? Sebenarnya kalau concernnya sih banyak banget, pelakunya sih banyak gitu. Cuma memang mungkin apa ya, ada beberapa. Jadi kalau di Bogor itu kan yang utama itu, bukan utama sih, maksudnya yang terlihat itu ya namanya Bogor ya. Orang jalan-jalan ke Bogor pasti kan kulineran ya. Iya benar. Ya memang banyak sekali produk-produk kulinernya Bogor gitu. Cuma mungkin memang apa ya, kalau dari segi pelakunya banyak gitu mungkin, tapi butuh sentuhan-sentuhan lagi biar lebih cantik gitu kan, bernilai apa ya, ekonomi kreatifnya lebih kelihatan gitu kan. Karena kan kadang ya udah namanya ibu-ibu, ya udah produksi aja ini, padahal enak loh kalau dikemas lagi dengan lebih baik atau dengan desainnya dan apa ya, dipasarkan dengan apa ya, strategi pemasaran yang baik, itu akan bisa lebih baik lagi gitu kan. Cuma kan kadang ketika ya itu seniman atau produsen ya udah mereka fokus bikinnya aja. Makanya di forum mereka itu kita ada banyak unsur apa ya, kita pengen bikin kolaborasi gitu. Kan banyak subsektor di situ. Jadi kalau misal kayak pelaku dari kuliner, aku kesulitan untuk bikin logo yang cakep gitu kan. Ini kita ada teman-teman dari visualnya loh, bisa support di situ, misalnya kayak gitu. Aduh aku teh susah kalau misal mau bikin caption gitu kan di Instagram, kumahanya jualannya gitu. Nah kita ada teman-teman dari periklanan gitu. Sebenarnya kan memang kita punya harapan ke depan tuh kita bisa mengkolaborasikan itu semua. Nah programnya itu kalau kita bilang namanya rekanan gitu. Rekanan, rekanan iya, gitu ya. Part apa kayak di apa ya, disambung gitu ya, kolaborasi, iya. Gitu.
Tapi kayak dari digital tuh emang berarti berperan penting dan Reka alhamdulillah udah menerapkan juga gitu ya. Mau nggak mau ya dari rekanya sendiri harus mulai. Kalau nggak masih kita cuma ngajarin orang, ngasih tahu orang, tapi kitanya sendiri enggak gitu. Makanya jadi apa ya, kita teman-teman sendiri pun akhirnya terus belajar gitu. Kita satu sama lain antar subsektor juga jadinya belajar. Pengalaman apa Kak yang maksudnya waktu kemarin yang dari struggle dari pandemi dari awal sampai akhir, terus akhirnya jadi alhamdulillah udah lebih naik, terus tapi dengan digital gitu Kak, maksudnya kayak pengaruh apa sih digital waktu kemarin di pengalaman Kakak waktu kemarin itu? Pengaruhnya kalau dari Waktu itu kapan gitu? rekanya atau secara pribadi atau gimana ini? Boleh dua-duanya nih. Soalnya kayak digital tuh masih banyak yang belum tahu nih Kak. Maksudnya teman-teman podcast IndiHome juga biar tahu nih kayak digital seberapa penting gitu di UMKM. Kalau Dulu pernah gimana gitu? Berkaca dari dari pengalaman pribadi kali ya sebelumnya. Yaitu biasanya kita kerja ketemu orang langsung gitu kan. Terus sekarang ya untungnya ada platform yang sekarang, kalau misal dulu mungkin terjadi seperti ini ya udah kita bengong aja gitu kan. Tapi dengan adanya sekarang udah masuk era digital, mau nggak mau kan kita jadi nguliknya itu sih. Jadi penyesuaian. Aku mungkin kalau dulu biasa ketemu ribuan anak langsung gitu ya, halo apa kabar gitu kan. Sekarang anaknya tetap banyak tapi di balik layar gitu, kita yang nggak bisa nyapa langsung gitu. Interaksinya memang mungkin kurang, nggak kayak dulu. Tapi mau nggak mau ya, kalau kita mau bertahan ya kita harus bisa lewatin itu semua gitu. Akhirnya kan jadi belajar. Terus gimana, oke dulu Instagram ya udah cuma posting inian aja gitu kan, kegiatan ngapain. Akhirnya sekarang jadi branding buat diri sendiri juga kan, bahwa aku adalah seorang pendongeng loh gitu, kegiatan ini loh. Oh iya, jadi sekarang kayak lebih rutin di sosmed juga ya Kak ya? Iya kayak gitu, bikin konten-konten. Terus juga kan namanya dunia anak sekarang kan banyak sekali tontonan sebenarnya ya. Nah kita gimana caranya tetap kita nggak bisa mungkin anak-anak nggak boleh nonton, anak-anak nggak boleh ini, itu kan sebenarnya balik lagi ya ke orang tuanya gitu, mau membatasi atau apa segala macam. Kita nggak bisa stop, kita nggak bisa memberhentikan itu semua gitu. Tapi setidaknya kalau misal apa yang dilakukan sama aku khususnya di dunia dongeng gitu kan, setidaknya kita bisa bikin konten untuk kasih pilihan tontonan yang menuntun, istilahnya kayak gitulah. Ya udah, jadi dunia digital kita nggak bisa ketemu tapi kita bisa tetap berbagi cinta lewat cerita kayak gitu. Susah nggak Kak tuh? Ya susah. Oh iya. Awalnya susah, maksudnya kita biasa ketemu langsung gitu kan. Sekarang ngadepinnya kamera, awal-awal kan grogi gitu, beda banget gitu. Iya benar pasti sih. Terus ketika kita ini krik, kalau dulu kan halo apa kabar, ada responsnya secara langsung ya kayak langsung. Kalau sekarang kan ayo kita bernyanyi bersama, bisa 1, 2, 3. Padahal kita nyanyi sendiri, tapi sebenarnya akhirnya kita berimajinasi, oh di sana anak-anak juga ikutan nyanyi, bisa kayak gitu. Nah akhirnya kan dengan kita struggle, nah dari sisi ekonomi kreatifnya juga kita bisa bikin satu tayangan pertunjukan yang akhirnya itu bernilai ekonomi juga buat kita. Oke, jadi emang awalnya susah ya Kak ya. Susah. Terus akhirnya alhamdulillah udah lebih baik dengan berbagai cara kayaknya nih nyoba-nyoba kayak gitu. Ya namanya belajar nggak berhenti ya. Kalau dari Reka Kak? Kan. Nah dari rekanya sendiri juga kita akhirnya kan, kalau dulu kan sebenarnya berharapnya kan kita bisa ketemu langsung pelaku ekonomi kan, ekonomi kreatif, bisa keliling dan segala macam. Ya sekarang mau nggak mau ya udah kita edukasinya atau ningkatin awarenessnya ya lewat sosial medianya kita gitu. Makanya kita bikin kenalin para pelakunya itu ya dengan program mereka itu. Kita naikin di sosial media kita, ada loh sebenarnya di Bogor nih pelukis gitu, ada loh sebenarnya seorang apa gitu, kita naikin, kita kenalin ke masyarakat gitu.
Nah tuh teman-teman, berarti teman-teman podcast IndiHome ya, digital tuh penting banget ya, apalagi udah UMKM ya, walaupun udah struggle dari awal ya mungkin kaget, terus aku kemarin juga lockdown dan sebagainya, terus tapi sekarang alhamdulillah nih bisa bertahan karena digital bisa dibilang ya. Dan mungkin kan sasarannya akhirnya jadi lebih besar. Iya, tadinya bener, cuma di Kota bener. Bogor, ternyata kan yang Bisa lihat ngelihat bisa di seluruh Indonesia gitu Iya, bahkan dunia kali Iya, ya. benar. Gitu sih. Nah tipsnya apa Kak? Tips and triknya nih dari seorang Kak Bonci ya, untuk berkembang dan dari digital gitu. Karena menurutku banyak orang Indonesia nih kadang kurang concern nih tentang digital. Menurut Kakak apa Kak? Tips and triknya? Ya harus apa ya, membuka pikiran sih sebenarnya, mau belajar. Kalau kita nggak bisa, ya nanya. Iya dong, nanya sama yang bisa, ajarin dong, jangan malu. Kalau misal kita nggak bisa ya nggak apa-apa, kan ada yang udah bisa, ya minta bantuan, nggak ada salahnya gitu. Kan kita saling belajar satu sama lain, kita nggak harus bisa segala macam, tapi kalau misal kita mau aja untuk apa ya, lebih terbuka sedikit, sebenarnya banyak kok orang yang mau bantu kita, support kita gitu. Asal kitanya nggak malu aja buat mau cari tahu gitu. Apalagi sekarang udah ada Google dunia digital, iya, ada Google, ada sosmed, tinggal cari aja. Oh gini, ya udah belajar gitu. Kalau khususnya di sosmed gimana Kak? Soalnya kayak dari Reka nih, setelah aku dengar gitu ya Kak ya, kayaknya banyak banget nih berkembangnya buat awareness teman-teman dari UMKM atau dari teman-teman yang lain lah, itu dari sosmed, dan itu menurutku menarik sih. Dan gimana Kak caranya waktu tuh dari Reka sosmednya dikembangin ya biar naikin awareness? Dinaikinnya waktu itu kita kan nggak bisa semuanya sendiri ya, balik lagi gitu. Akhirnya Reka sendiri bahkan pernah kita buka program magang. Oh gitu. Baik, yang mau nggak? Kita buka program magang loh gitu, buat teman-teman mahasiswa khususnya ya. Jadi memang mereka yang memang tertarik sama dunia ekonomi kreatif khususnya digital gitu ya, kita buka program magang, terus kita bekelin deh. Kita bekelin mulai dari gimana cari angle foto yang cakep gitu kan, gimana nulis konten yang baik gitu ya, terus juga apa ya, gimana bikin visual yang menarik. Nah akhirnya mereka bantu Reka untuk naikin sosial media gitu. Jadi mereka kita kenalin, dan waktu itu juga kita kolaborasi tentunya sama salah satu agensi. Oh iya, sama agensi juga ya. Agensinya Bogor juga. Nah mereka tuh yang apa ya, istilahnya kayak mereka magangnya di Reka sama di agensi itu, jadi dibekelin, di mentorin di sana gitu. Kalian support Reka juga kayak gitu. Jadi apa ya? Ya sebenarnya memang apalagi anak-anak muda kan pasti senang sama sosial media gitu kan, dunia digital ya, mereka lagi senang-senangnya, udah kita bekelin dan kita dampingin gitu. Karena kalau bisa dari pengurus doang yang pegang tuh kayaknya nggak kepegang juga, kita juga kan punya kesibukan masing-masing gitu. Kita sih tetap mantau gitu. Akhirnya ya udah kita buka program magang aja yuk gitu. Dan waktu itu banyak banget yang masuk. Oh iya, banyak banget, ratusan. Oh, dan dari situ kita pilih 2. Dikit banget jadi 2. Udah bener-bener tersaring gitu. Ya. Berarti tips and trick Reka yang pertama, kalau bisa aku simpulin, pertama kolaborasi sih Kak. Kolaborasi. Kita butuh banget kolaborasi, terus juga mau apa ya, bekerja melek lah, maksudnya dengan digital, adaptasi dengan secara cepat gitu. Dan juga mau buat ngebuka diri kalau dari kata-kata Kak Bonci ya. Kanan kiri, oh ternyata dunia nggak segini doang ya gitu. Banyak banget ketika kita mau kolaborasi, mau kenal dulu deh, oh ternyata apa ya, yang tadinya kita cuma segini doang, oh segini udah bagus nih, ternyata dapat apa masukan dari orang, oh kita bisa bikin yang lebih baik lagi gitu kan. Iya. Kalau kondisi ekonomi kreatif sekarang gimana sih Kak? Maksudnya kalau aku sebagai seorang yang jujur, karena aku bukan anak kreatif gitu kali ya. Terus tapi sekarang ekonomi kreatif yang dihadapkan sama dari Reka gitu, tantangannya apa Kak? Maksudnya kondisinya gimana? Terus Reka tuh cara menghadapinya gimana? Hingga mungkin tahun yang kita nggak tahu ya pandemi selesai kapan gitu. Gimana caranya Kak?
Tantangannya, wah, Kondisinya dan kondisinya, tantangannya gitu. tantangannya sebenarnya kondisinya banyak banget, pelaku ekonomi kreatif tuh banyak. Dan kita nggak tahu banyaknya ya. Iya. Dan kalaupun kita udah tahu sebenarnya ini sangat berpotensi Betul, gitu. betul. Cuma tantangannya ya mereka punya kesulitan, nggak bisa kerja sendiri. Tapi untuk ketemu yang bisa support tuh mereka ya apa ya, kadang kan oh udahlah segini aja udah cukup gitu. Tapi kan kita gregetan ya gitu. Akhirnya ya udah, tantangannya gimana caranya kita apa ya, mengedukasi lagi, bisa kok apa ya, produknya bisa lebih baik lagi kayak gitu loh. Makanya kita kenalin nih, kita ajakin juga untuk kolaborasi. Sebenarnya intinya sih kalau misal dari Reka tuh kita pengen banget mengkolaborasikan satu sama lain gitu loh, biar bisa gerak bareng-bareng untuk hasil yang lebih baik lagi gitu, sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi jangan cepat puas gitu lah. Ngajaknya susah nggak Kak? Ya lumayan. Kan? Lumayan. Aduh. Makanya balik lagi ya, butuh apa ya, ya buka pikiran lagi. Pernah gitu. nggak, Kak, Pola pikir pengalaman kan nih beda-beda ya. Ya apalagi kalau misal udah ibu-ibu gitu Iya, kan, bener. entos sakit wae gitu ya. Nggak Udah mau segini capek. aja. Atau ibu mah pusing kalau misal harus ngurusin itu nih, segini aja udah lumayan kok penghasilannya. Padahal kan sebenarnya kalau dipoles lagi bisa lebih apa ya, lebih nendang lagi gitu. Itu sih Hasil dari kegregetan teman-teman Reka gitu ya akhirnya jadi sekarang. makanya kita gitu. pengen banget nanti kita lihat lagi, kita kurasi lagi teman-teman, terus siapa tahu nanti bisa apa ya, kita bisa bantu untuk inkubasi jadi produk yang lebih kece lagi gitu, biar apa ya, ketika ke Bogor tuh udah tahu gitu, oh ke Bogor ya, oh ada ini produknya Ada gitu. lukis yang batu, lukis batu ya tadi ya? Lukis batu ada. Banyak banget sih. Iya, Sebenarnya ada juga, aku juga punya temen yang apa ya, dia dari paku dipahat satu-satu akhirnya jadi lukisan wajah. Oh gitu, ada ya di Bogor ya? Ada. Oh, dan banyak yang nggak tahu teman-teman kayaknya. Pengalaman menariknya apa Kak? Maksudnya pernah nggak ngalamin pengalaman ketika ngajakin orang gitu, misalnya waktu ibu-ibu gitu, ada pengalaman menariknya nggak Kak? Maksudnya kayak kisahnya diceritain dong dikit gitu Kak. Misalnya Waktu dulu ibu-ibu gitu. ibu-ibu heboh. Heboh, ayo dong cobain gitu. Semua kita harus nyobain makanan-makanan mereka gitu. Itu seru sih. Tapi kita juga jadi tahu standarnya, oh ternyata produknya Bogor tuh begini ya. Terus akhirnya ya kita jadi gali lagi permasalahan-permasalahan yang ada. Gimana caranya biar Bogor bisa produknya bisa lebih dikenal lagi ya. Bukan cuma dikenal ya. Kalau dikenal doang mungkin gampang, tapi lebih dari itu. Tapi gimana biar apa ya, unsur ekonomi kreatifnya lebih kelihatan lagi gitu, lebih cakep dan lebih layak untuk ditampilkan. Oke. Jadi emang banyak pengalaman menarik ya Kak ya. Waktu ngebangun Reka apalagi ya Kak ya. Waktu dulu gimana tuh Kak pengalaman menariknya waktu bangun Reka, sama apa pengalaman menarik selama Reka berdiri? Kita saling ngenalin jaringan masing-masing sih. Itu terus juga yang menarik juga ya kayak reunian, yang kadang ada temen yang udah lama banget nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di Reka, ya ampun gitu kan. Atau mungkin ada juga yang lucu itu ada jadi di apa, teman-teman subsektor musik gitu kan, ya namanya musik enak band gitu kan, dulu udah terkenal dan segala macam lah ya. Terus dulu zaman dulunya ngefans, terus ketemu lah kayak Star Trek gitu loh, gitu. Oh sekarang kita bisa temenan langsung ya, ngobrol langsung. Dulu hanya bisa mengagumi dari jauh gitu kayak gitu. Serunya sih ya itu banyak obrolan yang terjadi, akhirnya kita jadi bisa lebih membuka pikiran sih gitu. Terus akhirnya jadi terjadi kolaborasi tuh banyak banget. Kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk gitu. Disitulah seru akhirnya. Jadi ya selain reuni, nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah temen. Akhirnya bisa bikin project bareng gitu kan, akhirnya dapet cuan. Iya kan, kayak gitu. Jatuh bangunnya apa Kak? Kalau misalnya pernah nggak ngerasa kayak agak mungkin kan pasti ya semua organisasi, apalagi kalau aku lihat Reka tuh udah gede banget, alhamdulillah. Aku kalau lihat tuh udah UMKM-nya udah banyak, dan pasti ada sedihnya dan akhirnya bisa bangkit lagi. Nah itu
Ada nggak Kak pengalaman kayak gitu? Ada lah pasti. Oh iya ya. Ada lah pasti. Ya kan namanya kita kan banyak seniman, banyak pelaku dengan kesibukan masing-masing ya gitu. Kadang kita punya program ini nih. Untuk geraknya tuh kita apa ya? Kita tuh banyak gitu yang bisa dituangkan dan segala macam. Namun begitu eksekusi, oke, kapan ya gitu. Cari waktu ya, dan waktunya tuh kan kadang ada yang ya karena kesibukan masing-masing ya gitu. Jadi wah belum bisa nih sekarang, nanti deh kapan gitu. Itu sih kesulitannya, memang nyocokin jadwal juga kadang ya. Benar-benar. Lanjut aja Mbak ya. Tapi seru banget tuh ngobrol sama Mbak nih. Maksudnya aku jadi kayak tahu banyak hal. Maksudnya apalagi tentang budaya. Karena aku juga senang sama budaya gitu. Dan apa Mbak, hal budaya apa yang di Bogor yang mungkin kayak kurang terkenal? Maksudnya tapi sebenarnya tuh kalau menurut Mbak pribadi kayak itu bagus loh. Aku harus memperkenalkan ke sama yang lain gitu. Ada nggak Mbak? Contoh. Apa ya? Kasih tahu aku sebagai seorang bukan orang Bogor. Bukan orang Bogor. Nanti aku biar kesana gitu. Sebenarnya banyak spot-spot yang apa ya? Sebenarnya kalau dibilang terkenal juga sebenarnya kalau balik lagi ya, kita biasanya kan punya kesukaan masing-masing juga ya. Maksudnya yang dicari apa? Kayak aku sendiri juga kadang bingung kalau misal orang ke Bogor. Misalnya ada teman dari luar Bogor, Bon, mau ke Bogor kemana ya? Makan. Taruhlah misal makan dulu nih sebelum ke kebudayaan kayak gitu-gitu nih, makan dulu. Oke. Bogor tuh banyak banget makanan, mau makanan yang kayak gimana gitu kan. Kadang kita bingung mau lihat suasananya, mau makanannya, makanan tradisional, makanan resto atau apa gitu kan, atau coffee shop gitu. Terus juga balik lagi kalau misal mau lihat pemandangan gitu, di Bogor banyak banget curug gitu kan, mau apalagi sekarang banyak daerah-daerah selain puncak yang udah mulai keangkat kan. Nah di balik itu semua sebenarnya ada beberapa spot yang punya nilai gitu, kayak ya entah itu petilasan gitu kan sebenarnya. Nah di Bogor ini sebenarnya ada teman-teman juga yang mereka tuh sepedahan terus jalan-jalan keliling ke beberapa spot-spot entah itu sejarah maupun budayanya kota Bogor. Gitu, harus ikutan. Iya Nah, benar. jadi Kayak di aku Bogor harus ikut sama Kak Bonci. Iya Ayo nih. kita keliling Bogor kayak gitu Iya, deh. kayak di Bogor ada satu kampung, aku cerita nih, namanya Pulau Gelis gitu kan. Nah itu sih sebenarnya orang Bogornya sendiri Nggak tahu. ada juga yang nggak tahu gitu. Benar. Nah kebetulan aku ke situ, dan di situ ada kelenteng tuanya di Bogor, kelenteng tuanya Bogor gitu kan, namanya Pankobio. Nah di situ tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat bukan kita lihat sih, Sungai Ciliwung itu kan sebenarnya ada kayak belahan gitu loh, dia nggak bagi dua. Nah di tengah-tengah itu perkampungan, nah itu namanya Pulau Gelis. Nah di situ ada unsur budayanya ada gitu kan, apalagi kalau misal kayak mau cap gome gitu kan, di situ rame juga gitu. Tapi bukan cuma cap gome sebenarnya, di situ kan ada banyak etnis di situ gitu kan, ada beragam sekali latar belakang mereka di situ gitu. Nah di situ tuh ada selain kelenteng itu ada petilasan, terus juga dari segi masyarakatnya sendiri itu berbaur banget gitu, banyak etnis di situ, banyak kalau dari unsur agama juga macam-macam kan. Nah terus kalau misal dari segi disangkutin lagi ekonomi gitu ya, sebenarnya di situ juga kan ibu-ibunya bisa bikin kue dan segala macam gitu kan. Nah itu kerjasama dengan hotel-hotel kayak gitu. Oke. Tapi case yang menarik sih Kak, yang kayak tadi Kakak bilang, misal kayak dari Pulau Gelis gitu ya, banyak orang yang kayak belum aware pertama ya tentang Pulau Gelis gitu, entah Pulau Gelis dan kayak yang lain lah ya tentang ekonomi kreatif. Dan banyak yang kurang tahu, dan juga banyak UMKM yang ngerasa kayak udah cukup nih, kayak udahlah cuman segini aja, aku kayak yang tadi Kakak bilang kayak gitu. Dan jadi kayak apalagi ekonomi kreatif nih banyak yang masyarakat beranggapan kayak
Kalau aku ya, kalau dari keliling aku ya, maksudnya mungkin kalau dari teman-teman orang kreatif mungkin nggak merasakan itu, kayak dianggap kayak ada segmen lain lah yang bisa, kayak nggak usah lah ekonomi kreatif, mending kayak misal hal-hal lain gitu, segmen-segmen lain gitu. Jadi banyak yang nggak aware, dan entah itu dari pelakunya sendiri dan juga orang-orang yang mengkonsumsi hal tersebut gitu. Nah, dari Reka sendiri nih, maksudnya gimana caranya buat ngatasin itu, selain kayak tadi Kak bilang kolaborasi dan hal lain, itu apa Kak yang strateginya kita menurut Kakak? Strateginya Iya, soalnya strateginya banyak banget sih Kak ya kalau memang banyak. menurutku. Ya memang kita harus lebih ngenalin lagi sama orang sih. Gitu. Bener. Kayak sebenarnya ini juga sebuah cerita nih. Ada Apa cerita tuh? juga. Jadi memang ada sebuah kampung juga nih terkenal dengan apa ya? Dulu warganya tuh malu untuk mengakui bahwa mereka tinggal di satu wilayah itu. Oh iya? Ya, Oh. akhirnya didampingin lah sama teman-teman dari Salam Ekosistem. Nah, Apa itu Salam Ekosistem? Salam Ekosistem itu apa ya? Komunitas juga? Iya, jadi ada Sekolah Alam Bogor. Oh iya iya Nah, iya ya, iya, tahu nah tahu. mereka didampingin itu untuk bikin Salam Ekosistem. Terus akhirnya di situ ada beberapa produk-produk juga. Ngobrol sama mereka juga asik tuh. Oh iya? Salah satu dewan pengarahnya Reka itu memang dari mereka gitu. Nah, jadi setelah apa ya? Mereka ini karena malu dan segala macam justru ditemenin. Memang mungkin kalau aku dengar ceritanya tuh nggak setahun 2 tahun, itu lama banget Oh sih gitu. harus pendampingannya. Tapi akhirnya sekarang mereka malah jadi punya produk. Dampingannya Salam Rancage. Nah, Salam Rancage itu adalah apa ya? Kria, apa ya? Produk krianya dari Salam sendiri. Nah, itu tuh dari anyaman yang berbahan kertas koran. Oh. Jadi itu produknya macam-macam. Terus cara ngenalinnya gimana tuh Kak? Iya, kalau itu Dari mungkin kalau misal awal mulanya mungkin harus dari ini ya, harus mereka mungkin yang bisa iya cerita benar detail benar. gitu ya. Tapi kalau kita yang dengerin tuh ya memang balik lagi ya, harus ngenalin ke warganya, ngasih lihat Nah, itu lagi sih. pendampingan itu gak boleh lelah ya. Iya benar Gitu. benar. Gitu sih. Akhirnya jadi punya satu produk dan warga itu akhirnya sekarang udah jadi bangga gitu. Bahkan mereka punya pasar sendiri waktu itu. Oh. Pasar Dongko di mana jadi mereka tuh jualan produk-produknya mereka, entah itu ibu-ibu itu tuh apa ya, jualan makanan-makanan yang mereka bikin gitu. Mereka bikin pasarnya sendiri, tapi uniknya itu pengennya kan sustainable gitu ya. Jadi memang nggak ada plastik. Jadi dari daun. Oh iya, masih dari daun. Iya, masih pakai daun, atau ya kita bawa kotak makanan sendiri. Itu makanan gitu. Ada makanan ya. Hasil apa ya? Hasil panennya mereka, hasil alamnya mereka gitu. Terus akhirnya banyak yang datang ke sana gitu. Iya. Cuma ya itu balik lagi ya, ketika pandemi nggak bisa. Nah, tapi kreatifnya mereka waktu itu juga kita dengar. Jadi mereka ya mau nggak mau ya lewat digital gitu. Nah, jadi itu kayak sih terus, kuncinya lagi ya, digital. Mereka memperkenalkan sih ya udah jadinya tuh Banyak. pesannya by WA gitu. Terus nanti suaminya, karena pandemi kan belum ada kerjaan dan segala macam, akhirnya suaminya yang jadi nganterin. Terus pakai rantang, tetep ya. Oh gitu. Karena memang konsep mereka kan kayak gitu, pakai rantang dianterin kayak gitu. Karena kayak warga Indonesia ya, kayak khususnya kayak di sekitarku ya, banyak orang yang ngerasa, duh produk lokal kayak gitu. Maksudnya kayak ngerasa kayaknya mending produk yang mungkin lebih ngerasa lebih bangga gitu dengan maksudnya bukan yang produk lokal. Padahal kayak kalau dari kakak cerita gitu kan masih banyak hal yang maksudnya dari lokal aja udah bagus gitu. Kenapa harus ke produk dari luar negeri kayak gitu. Nah itu makanya balik lagi ya, gimana kita nge-branding. Kalau udah keren, orang mau pasti bakal lebih sedih sih itu. Gitu. Kalau misal wah produknya keren nih dan segala macam, udah dibikin apa ya, jadi hype sesuatu yang ternyata ini. Tapi memang sekarang udah mulai sih. Sekarang tuh produk-produk artisan gitu kan udah mulai naik dan segala macam. Jadi sekarang orang udah mulai banyak kok yang pakai produk lokal.
Udah banyak ya Kak ya yang produk lokal. Jadi Reka pun juga membantu untuk orang-orang seneng nih sama produk-produk lokal ya Kak ya. Terutama kayak kuliner, terus digital advertising. Fashionnya Bogor juga lumayan loh. Oh fashion juga dari Reka juga ada ya Kak? Ada. Kayaknya banyak banget nih ya. Kayak Kita ada 17 subsektor kan. Apa gitu Kak 17? Tapi memang unggulannya di Bogor itu bukan unggulan, maksudnya yang memang banyak pelakunya itu ya kuliner, fashion, kriya. Kuliner, fashion, sama kriya. Kriya. Oke. Ada bakal mau nambah lagi nggak Kak kira-kira? Maksudnya kayak dari subsektor yang lain gitu atau UMKM lain rencananya nih buat kedepannya gitu buat Reka? Nah sebenarnya kalau misal dari segi komunitas nih dilihat dari seni pertunjukan juga lumayan, atau dari musik juga lumayan karena mereka punya base-nya sendiri. Gitu. Apa ya, mungkin secara produk belum kelihatan tapi sebenarnya mereka cukup kuat kok, dan mereka komunitasnya lumayan. Dari segi orangnya banyak, dan bahkan kayak band-bandnya gitu sebenarnya mereka udah terkenal bukan cuma di kotanya sendiri, bahkan di luar negeri gitu. Oh iya udah sampai luar negeri juga ya? Oke, wah menarik banget ya. Dan banyak hal yang kayaknya aku nggak tahu nih tentang budaya di Bogor khususnya ya. Bogor sebenarnya kaya gitu, tapi memang banyak juga yang hidupnya nggak di kotanya. Kalau kata Kak Bonci nih, yang terkenal tuh cuman di kuning telurnya nih, putihnya belum ada yang tahu. Kayak rasanya tuh kayak gitu. Jadi teman-teman podcast IndiHome, kalau sumpahnya intinya kalau emang tertarik nih sama ekonomi kreatif ataupun hal lainnya yang mungkin emang kurang awarenessnya, yang pertama tips and trick dari Kak Bonci dan Reka. Yang pertama kolaborasi ya Kak ya. Kolaborasi terus mau beradaptasi dengan cepat, karena kayaknya dunia tuh kayak berputar terus kita nggak bisa tinggal diem doang gitu ya. Nggak bisa diem ya udah ketinggalan. Iya benar. Sama juga mau melek sama hal baru yang gitu sih. Ya, dan digital kalau kata Kak Bonci kayak dari tadi tuh kayak digital tuh penting banget nih Put. Pasti itu mau nggak mau ya. Sekarang semua udah digital, pakai gawai udah semua informasi ada gitu kan. Dan jujur aku banyak banget sih dapat insight dari Kak Bonci, apalagi tentang budaya yang nanti aku kayak nextnya ke Pulau Gelis deh. Ini kayaknya ke Pulau Gelis, kemana lagi, pokoknya keliling-keliling Bogor itu banyak banget. Atau mungkin ke tempat-tempat pengrajin gitu kan, pengrajin bambu juga ada. Terus apa lagi ya, di Bogor juga ada salah satu lembaga seni gitu kan, LPSN, dia bikin alat musik dari bambu, gitarnya dari bambu, kacapi dari bambu. Ada teman-teman podcast IndiHome yang tahu nggak nih? Kayaknya ada yang tahu juga. Udah pernah belum? Aku jujur gak tahu sih. Jadi intinya teman-teman coba berkolaborasi itu penting ya, dan digital itu penting. Gitu ya Kak Bonci ya. Oke deh, terima kasih nih Kak Bonci buat waktunya. Ya maksudnya buat insight baru buat teman-teman. Jadi nanti paling jadinya nih pada langsung explore Bogor langsung nih ya kayaknya. Harus explore lagi, bukan cuma jalan-jalan doang. Iya benar. Terima kasih dari untuk Reka Bogor yang udah nemenin podcast IndiHome. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan berbincang dan berkolaborasi bareng. Iya dong, harus. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Sobat IndiHome, gimana nih cerita dari Kak Bonci? Kita jadi tahu ya gimana cara ekonomi kreatif, gimana struggle-nya menghadapi pandemi dan bisa solve problemnya karena dengan adaptasi dan juga berkolaborasi. Dan note-nya nih teman-teman, adaptasinya ini pakai digital. Dimana kalau digital ini pasti menggunakan internet. Nah teman-teman nih Sobat IndiHome udah pakai internet belum di rumah? Karena kalau dengan internet kita bisa beradaptasi dan juga bisa explore dunia luar nih. Nah kalau teman-teman belum pasang internet dan pengen internetnya kencang banget dan juga pelayanan yang super duper bagus, itu bisa banget ke IndiHome ya. Dimana IndiHome ini lagi banyak diskon hingga 50% nih.
Nah, caranya gimana teman-teman buat pasang IndiHome? Ini bisa ke landing page website IndiHome telkom.co.id dan juga bisa tanya-tanya juga nih di Instagramnya Telkom Bogor, yaitu indihome.telkombogor. Nah, di situ banyak banget gimmick-gimmicknya yang bisa teman-teman tahu, di mana diskonnya ini sampai tanggal 31 Maret 2022. Jadi buruan dan juga bisa nikmatin internet yang super duper kenceng ya teman-teman. Dan satu lagi nih yang mungkin note-nya buat teman-teman, kalau karena ini lagi pandemi nih, kayak teman-teman butuh juga cuan, ini bisa banget ikutan Sobat IndiHome, yaitu namanya Sobi, di mana teman-teman bisa cek di IndiHome Telkom Bogor juga, di mana ini bisa nambah-nambah cuan dengan referral code yang bisa dari 10.000 hingga 300.000. Jadi gimana sih teman-teman jadi promosikan dan share-share ke teman-temannya buat pasang IndiHome Telkom Bogor. Jadi nggak cuman bisa pasang internet dengan kencang, dan teman-teman juga bisa menikmati cuan-cuan hingga Maret 2022. Oke, gitu aja teman-teman Sampurasun. Terima kasih semua dan sampai jumpa di podcast IndiHome selanjutnya. Dadah!